Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 12 dengan materinya adalah peluang. Dengan submaterinya adalah kaidah pencacahan. Nah, kita mau belajar dulu apa sih kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyak kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Kenapa kok dikatakan pencacahan? Karena hasilnya nanti adalah bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam kaidah pencacahan ada 3. Yang pertama adalah aturan pengisian tempat atau filling slot. Yang kedua adalah permutasi. Yang ketiga adalah kombinasi. Hari ini kita mau belajar dulu yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot. Dengan aturan pengisian tempat, kita bisa menggunakan 3 cara yang berbeda, yaitu yang pertama, kita menggunakan diagram cabang, yang kedua, kita menggunakan tabel, dan yang ketiga, kita menggunakan perkalian terurut. Nah, hari ini kita mau belajar ketiga cara tersebut dengan satu soal yang sama. Yuk, kita belajar. Oke, kita coba satu contoh soal dengan 3 cara pembahasan yang berbeda. Soalnya adalah Theo akan pergi ke pesta ulang tahun temannya. Di dalam lemari Theo punya 2 celana, yaitu warna biru dan hitam. Kemudian 3 baju pesta, yaitu hijau, merah, dan putih. Ada berapa banyak susunan celana dan baju pesta yang bisa Theo pakai? Nah, kita mau pakai cara yang pertama dulu, yaitu diagram cabang. Bagaimana caranya? Kita buat dulu di samping sini adalah warna celana. Di sini warna celana, kemudian sebelahnya adalah warna baju. Kemungkinan di sini adalah kemungkinan susunan baju dan celananya. Sekarang kita lihat warna celananya apa aja. Warna celananya adalah warna biru dan warna hitam. Nah, kemungkinan adalah untuk warna bajunya di sini ada warna yang pertama adalah hijau, kemudian warna merah, kemudian warna putih. Nah, kita buat cabang nih. Biru ketemu dengan hijau, biru ketemu dengan merah, biru ketemu dengan putih. Nah, artinya apa? Kemungkinan susunan yang pertama adalah biru ketemu dengan hijau, kemudian biru ketemu dengan merah, kemudian biru ketemu dengan putih. Dengan cara yang sama, untuk yang celana hitam, artinya nanti dia ketemu warna hijau, warna merah, dan warna putih. Hitam ketemu dengan hijau, hitam ketemu dengan merah, hitam ketemu dengan putih. Artinya kemungkinannya adalah hitam sama hijau, kemudian hitam dengan merah, kemudian hitam dengan putih. Sekarang kita hitung ada berapa banyak kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya di sini ada 6 susunan baju dan celana yang bisa dipakai Theo untuk pergi ke pesta. Nah, sekarang setelah kita belajar menggunakan cara diagram cabang, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Buatlah tabel seperti ini. Untuk yang baris sana itu adalah warna baju, warna hijau, merah, dan putih. Sedangkan untuk kolom itu warna celana, yaitu biru dan hitam. Nah, kalau seperti ini maka kemungkinan yang akan terjadi adalah nanti warna biru yang B ini akan ketemu dengan hijau yang H. Jadi kemungkinan pertama adalah biru ketemu dengan hijau. Apalagi biru ketemu dengan merah,
biru ketemu dengan merah, kemudian biru ketemu dengan putih. Setelah itu hitam ketemu dengan hijau, hitam ketemu dengan hijau, kemudian hitam ketemu dengan merah, hitam ketemu dengan merah, terus yang terakhir adalah hitam ketemu dengan putih. Sekarang kita hitung berapa banyak kemungkinannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita simpulkan dengan menggunakan tabel. Ada 6 susunan baju dan celana yang bisa Theo pakai ke pesta. Nah, setelah kita belajar menggunakan diagram cabang, menggunakan tabel, dan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 6 susunan baju dan celana, sekarang kita akan coba pakai cara yang ketiga, yaitu menggunakan perkalian terurut. Itu cara yang paling cepat. Bagaimana caranya? Silakan dibuat dulu 2 kotak seperti ini. Kenapa kok 2 kotak? Karena untuk kotak yang pertama atau slot yang pertama, ini sebagai slot punyanya yang baju. Sedangkan kotak yang kedua ini adalah slot untuk celana. Misalnya kalau soalnya ada baju, celana, dan sepatu, maka kita butuhkan 3 slot atau 3 kotak. Nah, sekarang kita lihat untuk kotak yang pertama, slot baju. Bajunya ada berapa itu? Ternyata bajunya ada 3 warna, yaitu hijau, merah, dan putih. Sehingga untuk slot baju diisi angka 3 karena mewakili 3 warna. Untuk slot celana ada berapa? Ada biru dan hitam, ada 2 warna. Karena kita menggunakan cara perkalian, maka caranya tinggal dikalikan, yaitu angka 3 dikalikan dengan angka 2. 3 kali 2 sama dengan 6 cara susunan baju. Nah, ini adalah cara pekerjaan satu soal dengan 3 metode yang berbeda, ternyata menghasilkan nilai yang sama, yaitu 6 susunan baju dan celana. Nah, habis ini saya akan mengajarkan cara yang paling cepat, yaitu perkalian terurut. Yuk, kita belajar untuk soal-soal selanjutnya. Oke, kita mau belajar soal yang pertama dari aturan pengisian tempat. Soalnya adalah disediakan angka 2, 4, 5, 7, dan 8. Tentukanlah yang pertama, A. Banyak angka ribuan yang dapat dibentuk jika tidak boleh ada angka yang sama. Kalau yang B, banyak angka ratusan genap jika boleh ada angka yang sama. Kita kerjakan dulu yang A. Karena dia mintanya ribuan, maka slotnya kita buat ada 4. Kenapa kok 4? Karena untuk slot yang pertama ini mewakili ribuan. Untuk slot yang kedua ini mewakili ratusan. Slot yang ketiga ini adalah puluhan. Slot yang keempat adalah satuan. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. Tidak boleh ada angka yang sama. Contohnya tidak boleh ada angka yang sama itu gini. Misalnya 2222. Nah, angka 2 itu ada 4, kembar 4, nggak boleh. Contoh lain, 3447. Nah, angka 4-nya itu double 2, nggak boleh. Semua murni harus berbeda. Contohnya 2135. Nah, keempat angkanya itu beda semua, harus seperti itu. Itu namanya adalah berbeda atau tidak boleh ada angka sama. Sekarang kita lihat untuk angka ribuan, dari angka 2, 4, 5, 7, dan 8 yang boleh masuk ke sini siapa? Otomatis semua boleh masuk, yaitu angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, atau angka 8. Artinya di sini ada berapa kemungkinan? Ada 5. Nah, ada 5 cara nih ya. Ada 5 cara. Misalnya di bagian ribuan, angka 8 sudah diambil, dipakai. Nah, angka 8 sudah dipakai di bagian ribuan, otomatis dia nggak boleh masuk di sini, nggak boleh keluar. Sehingga di ratusan tinggal berapa? Tinggal angka 2, angka 4, angka 5, atau angka 7. Sehingga di ratusan itu tersisa 4 cara. Sekarang kita lihat, misalnya angka 7 sudah dipakai di bagian ratusan, otomatis sisanya di bagian puluhan adalah angka 2, 4, atau 5.
Sehingga di bagian puluhan tinggal 3 cara. Misalnya lagi, kalau di bagian puluhan kita sudah pakai angka 4 nih ya, angka 4. Berarti di bagian satuan tinggal berapa sisanya? Tinggal angka 2 dan angka 5. Berarti satuannya ada 2 cara. Nah, karena kita menggunakan aturan perkalian terurut, maka hasilnya bagaimana? Tinggal 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2. 6 kali 20 sama dengan berapa? 120 cara. Baik, sekarang kita coba pembahasan untuk soal yang B ya. Tentukan banyak angka ratusan genap jika boleh ada angka yang sama. Angka yang sama genap itu misalnya 888. Angka 8-nya double 3 tidak apa-apa, atau 662, 6-nya double 2 juga boleh. Modelnya seperti itu. Yang penting dia harus genap. Nah, sekarang kita lihat angka ratusan itu kita bisa ngerti genap, ganjil itu dari mananya kira-kira. Tentunya kita melihat dari satuan. Nah, berarti untuk soal yang ini nanti kita mengerjakannya dari belakang dulu. Setelah belakang sudah selesai, baru kita maju ke depan. Gitu ya. Nah, berarti karena dia mintanya ratusan, slot yang kita butuhkan cuma 3. Slot yang pertama mewakili ratusan. Slot yang kedua mewakili puluhan. Slot yang ketiga mewakili satuan. Karena kita berbicara ratusan genap, genap dilihat dari satuannya. Sekarang kita lihat dari angka 2, 4, 5, 7, 8, kira-kira yang genap angka berapa saja? Ternyata angka 2 atau 4 atau 8. Ada berapa kemungkinan? Ada 3. Berarti untuk satunya ada 3 cara satuannya. Baik, setelah kita mengerjakan dari satuan, sekarang kita pindah langsung ke depan ke ratusan. Kira-kira dari angka 2, 4, 5, 7, 8 yang boleh masuk ke ratusan siapa aja? Ternyata yang boleh masuk adalah angka 2, 4, 5, 7, dan 8. Kenapa kok di sini masih bisa 5 cara? Kenapa kok tidak berkurang? Karena kalau misalnya angka 8 di sini sudah dipakai, angka 8 juga boleh keluar lagi di sini. Gitu ya. Sekarang untuk yang puluhannya kira-kira ada berapa cara? Tetap 5 juga. Ada 5 cara juga. Kenapa kok ada 5 cara? Karena angka-angka 2, 4, 5, 7, 8 juga boleh keluar lagi di sini. Nah, sehingga banyak caranya ada berapa? Tinggal 5 kali 5 kali 3. 5 kali 5 kali 3. 25 kali 3 sama dengan 75 cara. Oke, sekarang kita akan coba latihan soal yang kedua, variasi soal yang kedua untuk aturan pengisian tempat. Soalnya adalah Theo akan bepergian dari Semarang ke Solo melalui Boyolali. Dari Semarang ke Boyolali terdapat 2 jalur alternatif. Dari Boyolali ke Solo ada 4 jalur alternatif. Tentukanlah yang A, banyak jalur yang dilalui Theo jika dari Semarang ke Solo. Biar tidak bingung, kita buat dulu sketsa perjalanannya. Misal seperti ini, Semarang ke Boyolali ada 2 jalur alternatif. Sebut saja A sama B. Dari Boyolali ke Solo ada 4 alternatif. Sebut saja jalan C, D, E, F. Gambarnya seperti ini. Nah, sekarang untuk menjawabnya kita bisa menggunakan diagram. Yang pertama bagaimana caranya? Artinya kemungkinan yang pertama adalah A, C, itu yang pertama. Yang kedua A, D. Yang ketiga A, E. Yang keempat A, F. Itu 4 dulu. Sekarang kita pakai yang B. B, C. Yang kelima B, D. Yang keenam B, E. Yang ketujuh B,
F8. Jadi banyaknya jalur alternatif dari Semarang ke Solo ada 8 cara kalau menggunakan diagram. Nah, sekarang kita menggunakan perkalian terurut biar lebih cepat. Bagaimana caranya? Sekarang kita tentukan dulu. Ini berarti dari Semarang menuju Boyolali. Kemudian di sampingnya sini adalah dari Boyolali menuju Solo. Sekarang kita lihat dari Semarang ke Boyolali ada berapa jalur? Ada 2 jalur. Dari Boyolali ke Solo ada berapa jalur? Ada 4 jalur. Jadi totalnya bagaimana? Tinggal 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8 jalur. Menggunakan diagram sama 8, menggunakan perkalian terurut juga 8. Baik, sekarang kita coba bahas untuk soal yang B. Tentukan banyak jalur yang dilalui Theo jika pulang pergi PP dari Semarang ke Solo, kemudian balik lagi dari Solo ke Semarang, dengan syarat ketika pulang tidak boleh melalui jalur yang sama ketika pergi. Nah, karena dia pulang pergi, maka kita buat dulu ada 4 slot. Nah, slot yang pertama isinya apa? Ini berarti dari Semarang ke Boyolali. Kemudian di sini adalah Boyolali ke Solo. Setelah sampai Solo, dia pengen balik ke Semarang. Berarti di sini adalah Solo ke Boyolali dulu. Yang terakhir adalah Boyolali ke Semarang. Nah, sekarang kita lihat dari Semarang ke Boyolali. Semarang ke Boyolali ada berapa jalur? A dan B. Masih ada 2 ya. Boleh lewat A, boleh lewat B sembarang. Berarti boleh 2 jalur. Sekarang dari Boyolali ke Solo ada berapa jalur? Bisa C, bisa D, bisa E, bisa F. Boleh semuanya sembarang. Berarti diisi 4. Setelah sampai Solo, kemudian dia membalik lagi ke Boyolali, tetapi tidak boleh melalui jalur yang sama ketika dia pergi. Contohnya, dari Boyolali ke Solo, dia sudah lewat jalur C. Artinya ketika dia pulang tidak boleh lewat C, hanya bisa lewat D, E atau F. Berarti tinggal berapa? Tinggal 3. Karena ketika pergi lewat C, pulang nggak boleh lewat C, bisa lewat D, E atau F. Berarti tinggal ada 3 cara. Lagi. Sekarang misalnya dari Semarang ke Boyolali tadi lewat A. Lewat A. Sekarang Boyolali ke Semarang dia nggak boleh lewat A lagi. Dia terpaksanya cuma bisa lewat yang B. Jadi tinggal berapa? Dari Boyolali ke Semarang tinggal 1 jalur. Sehingga kita dapat berapa banyak jalurnya? Tinggal 2 kali 4 kali 3 kali 1 sama dengan 24 jalur. Baik, sekarang kita mau coba latihan variasi soal yang ketiga. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas 12 MIPA Elisa yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 3 calon pengurus yang ada, jika setiap anak berhak untuk dipilih menjadi pengurus? Sekarang bagaimana cara menjawabnya? Kita misalkan saja nih, ketiga anak itu namanya A, B, dan C. Nah, berarti kita buat 3 slot. Kenapa kok 3 slot? Karena untuk slot yang pertama ini mewakili ketua. Kemudian slot yang kedua mewakili sekretaris. Untuk slot yang ketiga mewakili bendahara. Sekarang kita lihat dulu untuk slot yang ketua. Dari ketiga anak, misalnya A, B,
atau C yang berhak menjadi ketua siapa saja? Mereka bertiga berhak menjadi ketua. Jadi untuk bagian ketiga masih ada 3 kemungkinan. Berarti ada 3 cara. Bisa A, B, atau C. Misalnya ternyata si C jadi ketua di sini. Ketika si C jadi ketua, otomatis yang jadi sekretaris tinggal siapa? Tinggal A atau B. Berarti di sini bisa A atau B. Tinggal berapa cara? Tinggal 2 cara. Misalnya kalau si A jadi sekretaris, maka yang jadi bendara tinggal siapa? Si B. Tinggal B. Ada berapa cara? 1 cara. Karena kita menggunakan perkalian terurut, maka hasilnya adalah tinggal 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 susunan pengurus. Demikian pembahasan contoh soal dan variasi soal untuk materi aturan pengisian tempat. Saya berharap pembahasannya mudah dimengerti dan anak-anak semakin memahami konsep materi yang ada. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa sharekan ke teman-teman kalian agar mereka semakin mengerti materi matematika dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.